Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kita semua? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan pola pikir, gaya hidup, dan ekonomi serta kesehatan agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Nah, kali ini sambil menemani kalian di rumah aja. Video ini akan membahas bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Kali ini kita akan membahas bahasa dari Cina. Nah, atau yang kita kenal sekarang dengan Tiongkok kali ya. Tapi kalau di KBBI masih bahasa Cina namanya. Nah, seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu nggak hanya berasal dari suku-suku asli yang ada di Indonesia, tapi juga berasal dari bangsa-bangsa luar yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Cina. Nah, apa aja bahasa-bahasa Cina yang ada di dalam KBBI yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia? Ini dia videonya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu kalau seandainya konten-konten saya atau video saya, channel ini membuat kalian menambah wawasan, pengetahuan, serta memberikan informasi kepada kalian dan kalian senang itu silakan klik tombol berlangganan atau subscribe, terus klik loncengnya agar bisa tahu update-update terbaru dari video-video saya. Kemudian klik like dan berikan komentar-komentar. Ya terserah, mau kritik, mau memuji, saran atau segala macamnya, tapi jangan menghina. Karena kita sudah cukup dengan yang terjadi di dunia ini, di Indonesia ini. Jadi jangan nambah-nambah pikiran lagi. Mari kita bersenang-senang aja, mencari ilmu, mencari teman. Gitu dia. Itu aja sih kayaknya. Mari kita lanjut di video selanjutnya. Video selanjutnya. Nggak, maksudnya mari kita lanjutkan pembahasan mengenai bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada dalam KBBI. Ayo, bersemangat. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Ya, yang pertama, bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada dalam KBBI adalah Anghun. Anghun ini kalau di KBBI artinya adalah tembakau merah. Nah, gitu dia. Jadi kalau nanti kalian berkesempatan main-main ke negeri Cina, Tiongkok ke sana, terus atau kalian ketemu sama orang asli suku Tiongkok yang di sini, terus mereka menyuguhkan tembakau merah, nah itu disebut dengan Anghun. Ya, bukan anggur. Ya, ingat, dilarang mabuk-mabukan. Anghun merah. Bukan. Anghun artinya adalah tembakau merah. Nah, kira-kira ini dibikin buat apa ya? Buat rokok kali ya? Enggak ya? Nggak tahu juga ya. Mungkin aja buat diseduh jadi teh. Kita nggak tahu juga. Jadi Anghun itu artinya adalah tembakau merah. Semoga bermanfaat. Bahasa Cina selanjutnya yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada di KBBI adalah Anglung. Nah, buat kalian yang berpikir itu alat musik tradisional, salah. Itu angklung. Oke, nanti kan bercanda-bercanda itu. Anglung dalam bahasa Cina adalah pavilion. Nah, gitu. Di KBBI, Anglung itu artinya pavilion. Pavilion itu bangunan atau rumah yang ada di samping atau di kawasan rumah induk. Kalau bahasa sehari-hari kita yang kita kenal mungkin joglo. Nah, gitu. Pavilion adalah Anglung dalam bahasa Cina. Itu dia. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya nih yang udah sering kita denger nih, angpau. Nah, nih, tapi kira-kira kita ngerti nggak artinya angpau? Jangan main kasih-kasih, minta-minta angpau aja, kasih-kasih angpau aja, tapi kita nggak ngerti artinya angpau. Angpau dalam KBBI artinya adalah uang yang diberikan kepada anak-anak kecil, orang yang belum menikah, atau orang tua yang diberikan oleh anaknya yang sudah menikah pada hari raya Imlek, biasanya dibungkus kertas merah, diberikan dengan harapan bahwa penerima angpau akan mendapatkan keberuntungan dan bernasib baik sepanjang tahun baru gitu. Yang kedua, arti angpau adalah amplop kecil yang tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya atau yang mempunyai hajatan.
gitu, perkawinan dan sebagainya. Oh, jadi kalau angpau itu dalam budaya Tiongkok ya, budaya orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina itu uang yang diberikan pada hari raya Imlek. Kayak kita tuh apa ya, uang hari raya lah ya, THR yang dikasih ya gitu. Kalau orang umat muslim itu THR gitulah ya kali ya. Sama kali. Tapi ini dengan harapan mereka dibungkus amplop merah biasanya ya, dengan harapan memberikan kebaikan sepanjang tahun itu, dan juga diberikan pada saat acara-acara kegiatan-kegiatan misalnya pesta pernikahan dan lain-lain sebagainya gitu. Amplop kecil. Semoga bermanfaat. Nah, kata dalam bahasa Cina selanjutnya yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia adalah ape. Nah, buat kalian yang berpikir ini lelah, itu capek. Ape dalam bahasa Cina artinya adalah kata untuk menyapa orang tua, atau dalam bahasa lainnya disebut tuan gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu sama masyarakat suku Tiongkok yang ada di sini, atau kita berkesempatan main-main ke Beijing terus kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita sapa dengan sebutan ape gitu. Itu artinya menyapa dengan sopan, artinya tuan gitu, ape gitu. Semoga bermanfaat. Nah, kata selanjutnya dalam bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia adalah banji. Banji ini dalam bahasa Cina artinya adalah kisi-kisi hiasan dibuat dari kayu atau porselen, dipasang di langkan, di atas jendela dan sebagainya. Jadi ini kayak hiasan-hiasan yang ada di rumah gitu, banji gitu. Jadi nanti kalau kalian ngelihat ada hiasan di atas jendela rumah orang-orang Tiongkok, nah itu disebut dengan banji begitu loh. Jadi kalau mereka nanya, lo kok tahu? Oh iya, saya udah nonton official Ricky Dira. Iya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Nah, kata selanjutnya dalam bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia adalah berjibun. Nah, ini dia. Kayaknya kita nggak asing ya dengar kata berjibun gitu, bejibun gitu. Nah, ternyata ini berasal dari bahasa Cina yang artinya adalah banyak sekali. Dan dalam bahasa Indonesianya sendiri dia punya arti berutang banyak, berjibun utangnya gitu. Jadi berutang banyak. Tapi kalau dalam bahasa Cina ini masuk ke dalam kategori cakapan bahasa sehari-hari yang artinya banyak sekali. Ini tentang orang. Jadi kayak kerumunan-kerumunan gitu. Gitu. Jadi kalau kayak kita sehari-hari kayak ngomong, wah ini orangnya berjibun di sana. Nah itu ternyata dari bahasa Cina, berjibun yang artinya banyak sekali, tentang orang yang artinya sekumpulan-sekumpulan orang. Tapi untuk saat ini tolong hindari berjibun ya, karena kita sedang jaga jarak dan menghindari terpapar COVID-19. Ayo kita harus sehat. Semoga bermanfaat. Nah, kata selanjutnya adalah cah. Nah, ini kayak kita sering dengar nih kalau kita mesen cah kangkung gitu ya. Nah, ternyata itu berasal dari bahasa Cina, cahnya. Cah itu kira-kira apa artinya? Nah, cah dalam KBBI artinya adalah masakan dibuat dari campuran sawi, jamur, udang, hati ayam yang berkuah sedikit. Oh gitu. Jadi cah kangkung itu artinya sawi, jamur, udang, hati ayam yang dicampur sama kangkung. Oh, baru tahu saya. Akhirnya saya juga belajar. Cah itu artinya. Tapi dalam bahasa Indonesia sendiri, cah itu sudah memiliki arti. Cah itu adalah kata seru untuk menyatakan perasaan tidak suka, menghina, terkejut dan sebagainya. Itu dalam bahasa Indonesia yang satu ya. Tapi kalau dalam bahasa serapannya bahasa Cina, artinya adalah masakan dibuat dari campuran sayur, sawi, jamur, udang, hati ayam yang berkuah sedikit. Gitu. Karena kalau di Indonesia dicampur sama kangkung, makanya kita kalau misalnya makan di restoran-restoran pecel ayam begitu, kita pesen cah kangkung. Nah itu ada sawi, jamur, udang, hati ayam dicampur sama kangkung. Itu modifikasi cah dalam bahasa Cina, artinya adalah masakan dibuat dari campuran sayur. Semoga bermanfaat. Kata dalam bahasa Cina selanjutnya yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia adalah camca. Nah, ini camca dalam bahasa Cina ada di KBBI artinya adalah sendok kecil atau biasa disebut dengan sendok teh. Nah, jadi kalau nanti kalian ketemu sama orang Tiongkok, kemudian kalian dikasih sendok teh, sendok kecil, nah kalian bisa bilang itu camca. Ya. Camca Hamida. Bukan, itu bahasa Korea lain lagi. Nanti kita akan bahas bahasa Korea. Tapi udah kayaknya.
Itu aja camca, sendok kecil, sendok teh. Semoga bermanfaat. Kalimat atau kata dalam bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia selanjutnya yang ada di dalam KBBI. Nah, ini sering kita dengar nih, capcay. Nah, gitu. Capcay dalam bahasa Cina di KBBI artinya adalah masakan yang terdiri atas sayur, wortel, sawi hijau, bunga kol dan sebagainya ditambah bakso, kembang tahu, udang dan sebagainya dan diberi bumbu tertentu begitu. Jadi capcay itu ya, enak tuh kayaknya, enak tuh. Dan selanjutnya bahasa Cina juga tapi masuk kategori cakapan, artinya adalah campur aduk gitu. Jadi kalau bahasa sehari-hari mungkin bahasa pergaulan ya, bahasa slangnya di Tiongkok sana, capcay ya itu campur aduk dia. Bisa apapun, bisa bercandaan, bisa. Tapi arti sebenarnya adalah masakan yang terdiri atas sayur, wortel, sawi hijau, bunga kol dan sebagainya ditambah bakso, kembang tahu, udang dan sebagainya dan diberi bumbu-bumbu tertentu. Itu capcay. Dan enak. Ya. Semoga bermanfaat. Bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia selanjutnya yang ada di dalam KBBI adalah cap gome. Apa itu cap gome? Cap gome dalam KBBI artinya adalah Hari Raya Tahun Baru Cina. Ini tanggal 15 bulan ke-1. Jadi kayaknya tanggal 15 bulan Januari biasanya dirayakan dengan bermacam-macam pawai termasuk barongsai. Nah gitu. Jadi kalau di Tiongkok sana mungkin ada barongsai, tapi kalau di Indonesia kayaknya udah jarang. Apalagi sejak Covid ini kayaknya udah nggak, kemarin nggak ada ya. Cap Gome itu Hari Raya Tahun Baru Cina tanggal 15 bulan Januari dalam KBBI itu. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman, itu tadi sekian untuk bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang ada dalam KBBI part 1 bagian pertama gitu. Jadi nanti kita lanjut lagi di bagian selanjutnya karena videonya akan cukup panjang kalau saya lanjutin. Ada banyak di KBBI, ada banyak bahasa kata-kata dalam bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya hanya membacakan kembali apa yang ada dalam KBBI karena menurut saya orang males baca KBBI karena memang kita sifat dasarnya adalah males membaca, kita lebih senang sama visual. Itu sebabnya saya memvisualkan KBBI. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan saya juga, menambah wawasan kalian dan memberikan informasi-informasi terbaik terkait bahasa-bahasa yang ada di Indonesia atau yang sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah diresmikan dan sudah menjadi satu padanan kata bahasa Indonesia dan dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu aja mungkin kali ini. Semoga kita masih diberikan kestabilan kesehatan, ekonomi, serta pola pikir sehingga kita bisa bertindak, berpikir, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Semoga cepat menjadi stabil kondisinya. Itu aja harapan kita. Jika kalian merasa bahwa konten-konten saya di channel ini bermanfaat, memberikan informasi serta menambah wawasan kalian, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe-nya, klik tombol loncengnya supaya tahu update-update terbaru, dan like serta berikan komentar kalian, baik itu yang membangun, kritik membangun atau memuji, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang mau mengkritik silakan, karena saya juga perlu masukan-masukan yang baik untuk bisa terus memperbaiki channel dan konten-konten saya. Itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.